Madara Uchiha. Madara Uchiha adalah salah satu villain paling ikonik di dunia anime. Madara itu bukan bertarung untuk menang guys. Dia bertarung untuk mempermalukan semua musuh yang dilawannya. Waktu dia menghadapi seluruh pasukan aliansi shinobi yang jumlahnya ribuan, dia nggak langsung membunuh mereka semua. Dia menghabisi mereka satu persatu dengan santai sambil nunjukin betapa nggak berartinya mereka di hadapannya. Dia bahkan sempat tiduran di atas tubuh para shinobi yang udah nggak berdaya, seolah itu adalah kasur baginya. Emang gila banget coy. Kesadisan Madara juga terlihat dari caranya memperlakukan Hashirama Senju, yaitu sahabatnya sendiri. Setelah Hashirama berhasil membuatnya kalah, mencuri sel Hashirama, dan menghabiskan ratusan tahun untuk mempersiapkan rencana yang akan menghancurkan dunia yang dibangun sahabatnya itu. Puncak kesadisannya yaitu ketika dia berhasil mengaktifkan Infinite Tsukuyomi atau Mugen Tsukuyomi dan memasukkan seluruh dunia ke dalam mimpi ilusi, memaksa semua orang untuk hidup dalam realitas palsu yang dia bisa kontrol. Baginya, itu bukanlah sebuah kemenangan, melainkan sebuah karya seni. Kibutsuji Muzan, Raja Iblis di dunia Demon Slayer, dan kesadisannya bermulai jauh sebelum bahkan dia bertemu dengan MC kita. Selama lebih dari 1000 tahun, Muzan telah menciptakan ribuan iblis, dan setiap iblis itu merupakan hasil dari manusia yang dia korbankan. Tetapi yang paling disturbing bukan jumlah korbannya sendiri, tetapi cara dia memperlakukan iblis-iblis buatannya sendiri. Mereka bukanlah anak buah baginya, mereka adalah alat, dan alat yang gak berguna akan langsung dibuang seketika. Salah satu aksi paling sadis Muzan terjadi ketika dia membantai seluruh keluarga Tanjiro hanya karena Urokodaki, yaitu adalah pelatih Tanjiro yang pernah merepotkannya. Bukan karena keluarga Tanjiro bersalah, bukan karena mereka punya hubungan dengan pembasmi iblis, melainkan Muzan sendiri membunuh mereka hanya karena dia bisa. Karena bagi Muzan, nyawa manusia itu enggak lebih berharga daripada debu. Yang bikin Muzan tambah mengerikan adalah penampilannya. Dia itu bisa berubah wujud menjadi seorang pria, wanita, bahkan juga sampai ke anak kecil. Dia bisa hidup di antara manusia tanpa terdeteksi sekalipun. Dan dia melakukan itu semua selama ratusan tahun, meninggalkan jejak kematian di mana-mana tanpa pernah ditemukan. Griffith, kalau ada satu momen dalam dunia anime yang paling sering disebut sebagai adegan paling traumatisasi sepanjang sejarah, itu adalah Eclipse guys. Dan Griffith adalah orang di balik semua itu. Griffith awalnya digambarkan sebagai pemimpin karismatik, visioner, dan sahabat terbaik yang pernah ada. Dia adalah orang yang Gus percaya sepenuhnya, dan juga orang yang seluruh Band of the Hawk siap mati untuknya guys. Dan kemudian dia mengkhianati semuanya dalam satu malam. Dalam ritual yang disebut Eclipse, Griffith mengorbankan seluruh anggota Band of the Hawk, itu orang-orang yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun, yang berjuang untuknya, yang mencintainya. Dia mengorbankannya kepada iblis untuk mendapatkan kekuatan dan menjadi salah satu dari Five God Hand. Mereka dibantai dan dimakan hidup-hidup oleh iblis di hadapan Guts. Sementara Griffith menontonnya tanpa ekspresi sekalipun. Dan setelah semuanya selesai, hal terakhir yang Griffith lakukan sebelum rencananya selesai adalah menyiksa Gus secara psikologis dengan cara yang gak akan aku ceritakan secara detail di sini karena terlalu disturbing. Tapi kalau kalian udah nonton, kalian tahulah apa yang aku maksud. Yang bikin Griffith berbeda dari villain-villain lain adalah dia melakukan semua itu bukan karena kebencian atau karena amarah, tapi karena ambisinya yang dingin yang sudah dia pegang sejak kecil, yaitu sebuah mimpi yang dianggap lebih penting daripada nyawa siapapun, termasuk orang-orang yang paling mencintainya. Johann Liebert. Johann Liebert adalah villain yang paling berbeda di tier list kali ini. Dia itu nggak punya kekuatan super, nggak bisa bertarung, dan nggak pernah terlihat melakukan kekerasan secara langsung di hadapan kamera. Tetapi justru dia adalah yang paling mengerikan nih guys. Johann adalah seorang pembunuh berantai yang bekerja hanya dengan sebuah kata-kata. Dia bisa duduk di sebelah orang, ngobrol dengan tenang selama beberapa jam dengan targetnya, dan setelah itu orang tersebut akan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bukan karena dipaksa, tapi karena Johann berhasil meyakinkan mereka bahwa hidup mereka emang nggak berarti. Contoh yang paling disturbing adalah Richard Brown, seorang detektif yang sedang dalam pemulihan dari kecanduan alkohol dan baru saja mau berdamai dengan putrinya. Johann menemui dia, mengobrol sebentar, dan Brown kemudian memilih untuk bunuh diri tepat sebelum bisa bertemu putrinya untuk terakhir kalinya. Johann enggak menyentuhnya, enggak mengancamnya, dia cukup hanya berbicara. Dan yang paling santai dari Johann ini adalah tujuannya sendiri. Dia enggak membunuh untuk kekuasaan atau uang. Tujuan akhirnya adalah menjadi orang terakhir yang hidup di dunia yang sudah dia hancurkan, lalu mati sendirian, tanpa meninggalkan sejarah jejak, tanpa meninggalkan jejak bahwa dia pernah ada. Dia ingin menghapus dirinya sendiri dari sebuah sejarah, setelah terlebih dahulu menghapus harapan dari semua orang yang pernah dia temui nih guys. Sosuke Aizen. Sosuke Aizen atau si beliau ini adalah villain yang paling elegan dari villain-villain lainnya. Selama ratusan tahun, Aizen menyusup ke dalam Soul Society sebagai kapten yang dihormati, disegani, bahkan juga dicintai. Dia membangun kepercayaan semua orang yang ada di sekitarnya. Dan kemudian, dalam satu momen, dia memperlihatkan bahwa semuanya adalah sebuah ilusi. Bahwa setiap keputusan
keputusan yang dibuat orang-orang di sekitarnya selama ini sudah dia manipulasi dari jauh-jauh hari. Salah satu aksi paling sadis Aizen adalah ketika dia membiarkan Rukia hampir dieksekusi. Padahal dia tahu sejak awal bahwa eksekusi itu bisa dicegah. Dia membiarkannya terjadi hanya karena itu bagian dari rencananya. Perasaan orang lain, nyawa orang lain, semuanya hanyalah variabel dalam perhitungan Aizen. Yang paling disturbing dari Aizen lagi adalah cara dia memandang semua orang. Baginya, nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang setara dengan dia. Semua orang, baik kawan maupun lawan, adalah sebuah pion. Dan dia nggak pernah berhenti tersenyum guys. Bahkan ketika dia menghancurkan hidup seseorang, senyumnya tuh nggak pernah berubah sama sekali. Emang kelihatan satir banget beliau satu ini. Joker adalah villain yang udah eksis selama berpuluhan tahun. Dan setiap ceritanya selalu berhasil menunjukkan satu hal. Bahwa kegilaan tanpa tujuan itu lebih jauh mengerikan dari kejahatan yang sudah terencana. Joker nggak membunuh untuk uang, nggak membunuh untuk kekuasaan. Dia hanya membunuh untuk memutihkan sebuah poin bahwa semua orang di dalam kondisi yang cukup buruk bisa menjadi seperti dia. Salah satu aksi paling sadis Joker terjadi dalam komik The Killing Joke, di mana dia menembak Barbara Gordon, anak angkat komisioner Gordon, dan memotretnya dalam kondisi terluka untuk dijadikan alat psikologis dan menyiksa ayahnya. Bukan karena dia benci Barbara, tetapi karena itu cara yang paling efektif untuk menghancurkan si Gordon. Joker adalah villain yang memahami satu kebenaran gelap, bahwasanya cara terbaik untuk menyakiti seseorang bukan dengan menyakiti orang itu sendiri, tapi dengan menghancurkan orang-orang yang dia cintai, dan dia melakukan itu selama berulang kali dengan senyum yang gak pernah hilang dari wajahnya. Knull ini berasal dari serial Marvel. Knull adalah entitas kosmik yang udah ada sejak sebelum alam semesta ini terbentuk. Dia hidup dalam kegelapan primordial sendirian sampai para celestial datang dan menciptakan alam semesta baru yang cahayanya menghancurkan kerajaannya. Knull marah, dan cara dia melakukan kemarahannya itu adalah dengan cara menciptakan senjata dari kegelapan itu sendiri yang bernama All Black the Necrosword dan menggunakannya untuk memenggal kepala seorang celestial. Dari situ, Knull mulai kampanye kehancuran yang berlangsung selama miliaran tahun. Dia menciptakan simbiot, ras makhluk parasit yang kita kenal lewat Venom dan Carnage. Bukan karena dia ingin berteman, tapi karena dia butuh tentara untuk menghancurkan lebih banyak peradaban. Setiap planet yang dia kunjungi, dia selimuti dalam kegelapan dan juga kehancuran. Yang paling bikin Knull mengerikan adalah cara dia menikmati semua itu. Dia dijuluki sebagai Slicer of Worlds atau pemotong dunia karena dia secara harfiah menggunakan Necrosword-nya untuk membelah planet-planet, lalu menonton peradaban di dalamnya hancur dengan perlahan. Bukan dengan buru-buru, dia menikmati setiap detiknya. Purple Man Killgrave adalah villain yang konsepnya paling sederhana di tier list ini guys. Tetapi justru itulah yang membuatnya menjadi gak nyaman. Killgrave mempunyai kemampuan mind control. Siapapun yang mendengar suaranya harus mematuhi apapun yang dia perintahkan tanpa bisa melawan sedikit pun, tanpa bisa menolak, tanpa bisa melawan, dan tanpa bisa menolak. Mereka sadar sepenuhnya apa yang mereka lakukan, tapi nggak bisa berhenti. Killgrave menggunakan kemampuan ini bukan untuk menguasai dunia atau membangun sebuah kerajaan. Dia menggunakannya untuk hal-hal yang jauh lebih personal dan jauh lebih mengerikan. Memaksa orang-orang itu untuk melakukan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau, tanpa sebuah konsekuensi apapun bagi dirinya sendiri. Yang paling disturbing dari Killgrave ini adalah dia nggak pernah menganggap apa yang dilakukan sebagai kejahatannya. Baginya, kalau kamu mematuhi perintahnya ini, berarti kamu sudah setuju, berarti kamu mau, dan karena kemampuannya bekerja secara instan, dia nggak pernah merasakan penolakan. Sehingga dia benar-benar nggak punya pemahaman bahwa ada batasan yang nggak boleh dilanggar.